Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, NIM 2021-006042, hari kelas Devi 21B. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari nomor 1 sehingga nomor 13. Nomor 1, pertanyaannya, jelaskan sedikitnya 4 faktor yang mendasari Johann Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art dan craft. Yang pertama, Ruskin memuji gotik karena apa yang dia lihat sebagai penghormatannya pada alam dan bentuk Allah. Ekspresi bebas dan tanpa batas dari para pengrajin yang membangun dan mendekorasi bangunan, dan untuk hubungan organik yang dia rasakan antara pekerja dan serikat, pekerja dan komunitas pekerja dan lingkungan alam, dan antara pekerja dan Tuhan. Upaya pada abad ke-19 untuk memproduksi bentuk gotik sepertinya lengkungan atau runcing. Upaya yang telah dia bantu untuk menginspirasi tidak cukup untuk membuat bangunan-bangunan ini mengekspresikan apa yang dilihat Ruskin sebagai perasaan, keyakinan, dan organikisme gotik yang sebenarnya. Yang kedua, dia sangat berpengaruh di kedua abad ke-19 dan hingga Amerika Serikat Perang Dunia Pertama. Setelah periode penurunan yang relatif, reputasinya terus meningkat sejak tahun 1960-an dengan publikasi berbagai studi akademis tentang karyanya. Yang ketiga, ada gaya tulis dan bentuk sastra sama bervariasi. Gaya rumit yang menjadi ciri tulisan paling awal tentang seni memberi jalan pada waktu untuk bahasa yang lebih jelas, yang dirancang untuk mengkomunikasikan gagasannya secara lebih efektif. Dalam semua tulisannya, ia menekan hubungan antara alam, seni, dan masyarakat. Yang keempat, Ruskin mengartikan bongkahan sebagai hasil pertumbuhan badan utama suatu bangunan yang tidak selaras dengan badan induknya. Dia awalnya menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan suatu kebangkitan gotik fitur, juga untuk penambahan katedral dan berbagai bangunan umum lainnya, terutama dari gotik titik. Yang terakhir ada, pada kematian ayahnya pada tahun 1864, ia mewarisi kekayaan yang cukup besar, antara 120 dan 157, angka pastinya masih diperdebatkan. Keyakinan yang cukup besar ini yang diwarisi dari ayah yang ia gambarkan di batu nisannya sebagai pedagang yang sepenuhnya jujur. Nomor 2, jelaskan setidaknya 4 karakteristik yang khas dari karya seni gerakan art dan craft. Yang pertama, ada kebenaran bahan, yaitu yang menjaga dan menekankan kualitas alami dari bahan yang digunakan untuk membuat benda adalah salah satu prinsip terpenting dari gaya seni dan kriya. Yang kedua, ada komunal, diproduksi oleh satu orang ahli atau sekelompok kecil, tidak diproduksi massal di lini produksi. Yang ketiga, ada bahasa daerah, tradisi vernakular atau domestik di pedesaan Inggris memberikan inspirasi utama bagi gerakan seni dan kerajinan. Yang keempat, ada penggunaan bentuk yang menggunakan bentuk geometri dan natural. Yang kelima, ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ini dominannya menggunakan bahan material kayu, brik, dan batu ukiran. Nomor 3, sebutkan ciri khusus dari karya seni art Nouveau, sertakan dengan 3 contoh dan berikan penjelasan pada masing-masing contoh. Ciri khususnya ada 2, ada ornamen emosional dan psikologis dan sensalitas. Ornamen emosional sebagai gaya yang dilebih-lebihkan, memiliki kesan warna yang datar, kesan tidak membentuk ruang 3 dimensi, dan biasanya asimetris dengan gambar dan teks saling mengimbangi. Ornamen yang terinspirasi dari alam, seperti tanaman yang dipenuhi sulur di kelopak yang dipahat, cenderung tampak berlebihan untuk menekankan keterampilan emosional tingkat tinggi. Yang kedua, ada psikologis dan sensalitas. Menitik beratkan pada konsep pemahaman kehidupan modern, merupakan gaya yang pertama kali menerapkan unsur psikologis dan seksualitas modern.
Gaya ini sangat terasa kuat memengaruhi desain grafis dan seni bangunan dengan cita rasa seni tinggi yang eksentrik dan mahal dengan tingkat kesulitan detail dalam elemen serta ornamennya. Contoh pertama, merupakan ilustrasi dari drama karya Oscar Wilde yang berjudul Salome, karya Aubrey Beardsley. Ini dianggap sebagai salah satu karya paling kontroversial di gerakan Art Nouveau. Gambar yang didominasi dengan tinta hitam dan mengusung tema-tema erotis ini terinspirasi shunga atau seni erotisme dari Jepang. Meskipun mengundang banyak pro dan kontra, karya ini juga dianggap sebagai salah satu karya yang paling berhasil memberikan pengaruh besar pada seniman-seniman Art Nouveau di eranya. Contoh yang kedua yaitu ada William Beardsley membuat sejumlah poster iklan untuk majalah seni Chicago, The Chapbook, untuk edisi Thanksgiving ini. Ia bermain dengan kontras warna yang kuat dan dinamis. Masa warna yang berputar-putar yang dapat dikenali sebagai pakaian hanya melalui interaksinya dengan kepala, tangan, dan kaki yang anggun dari sosok-sosok tersebut. Yang terakhir, penjelasan dari gambar ini yaitu ciri utama dari muka gaya ini sering sosok perempuan tengah digambarkan dalam pose sensual, santai, dan mengenakan kostum klasik. Rambut sering adalah elemen kunci dari desain, menciptakan panjang, lengkung titik fokus di sekitar gambar dan menekankan gerakan. Soal nomor 4 yaitu, apa yang membedakan gerakan seni art and craft dengan Art Nouveau? Jelaskan. Pada bentuk arts and crafts, kita masih melihat adanya usaha untuk tidak terlalu meriah dalam penggunaan garis, walaupun gerakan ini juga menolak estetika mesin. Pada Art Nouveau, penggunaan garis yang meliuk secara repetitif merupakan tipikal dari gerakan ini yang bersumber dari bentuk-bentuk organis dan biomorfis. Tujuan dari Art Nouveau adalah mendekatkan seni terapan dengan seni murni, sehingga kawin dan melahirkan seni dekoratif. Ciri khasnya adalah floris atau sulur-suluran atau lung-lungan atau Jawa, dinamis, asimetris, hidup. Sementara Art Deco yang hadir menggantikan tren Art Nouveau lebih bersifat modern dan mewah. Art Deco suka dengan struktur-struktur tegas yang kokoh dan simetris, cepat, aerodinamis, dan streamline, memiliki material sleek, mewah dan mahal, biasanya menggunakan ornamen-ornamen tradisional atau historikal bersifat inovatif dan eksperimentatif. Bangunan bertema Art Deco biasanya untuk bangunannya geometris dan dekorasinya dalam bentuk garis-garis, lengkung, dan zigzag. Art Deco adalah keinginan untuk lepas dari dekorasi masa lalu dan keinginan menjadi modern. Nomor 5 ada, sebutkan 3 faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus. Jelaskan. Yang pertama, ada desain modern yang kemudian mempunyai pengaruh besar terhadap konsepsi dan polemik desain di abad ke-20. Masa awal ini terjadi di Eropa dan Amerika. Di Eropa, para menganut modernisasi telah terlibat dan mengetahui perkembangan reformasi. Konsep desain yang terjadi pada gerakan Art and Crafts dan Art Nouveau, gaya-gaya tersebut belum dapat sepenuhnya mencerminkan perubahan sikap, perkembangan teknologi, dan kebutuhan fungsional masyarakat modern pada saat itu. Oleh karena itu, mereka mulai melihat bentuk, teknik, material, dan fungsi dengan sensibilitas baru. Yang kedua, kehadiran Bauhaus sejalan dengan industrialisasi dalam arus modernisasi. Institusi Bauhaus telah meletakkan dasar-dasar pendidikan seni rupa dan desain modern yang berpengaruh sampai sekarang. Desain Bauhaus mengacu pada prinsip rasional fungsional sejalan dengan prinsip desain industri. Di sisi lain, perkembangan desain industri juga dimotori oleh institusi pendidikan, di mana prinsip-prinsip desain modern dikembangkan. Yang ketiga ada kemunculan Bauhaus di Eropa terjadi dalam konteks modernisasi yang berdampak pada kehidupan sosial Barat saat itu.
Dalam sejarah panjang peradaban manusia, Eropa mulai bangkit setelah abad ke-10, mengikuti apa yang oleh banyak ahli disebut sebagai abad ke-8. Setelah pencerahan dan sebelum Renaissance, Eropa Barat mulai menata kembali kehidupan dengan mengacu pada landasan ideologis yang berkembang pada zaman Yunani Romawi klasik. Sejak itu, gerakan dan revolusi telah terjadi di banyak negara yang telah mengubah tatanan sosial dan politik menjadi peradaban modern. Nomor 6, sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus sertakan dengan contoh dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Yang pertama, secara tipikal, desain-desain Bauhaus terkenal karena ketidakistimewaannya. Dari kartu pos Bauhaus kita dapat melihat asimetrinya dengan sangat jelas. Segitiga-segitiga pertama yang berwarna merah dan kuning terletak di atas. Misalnya saja, tidak memiliki proporsi yang seimbang antara yang kiri dan yang kanan. Desain keseluruhannya juga tak terlihat simetris. Yang kedua ada yang selanjutnya yaitu penjelasannya warna blok. Warna blok ini termasuk kekhasan dari desain Bauhaus dan penggunaan beberapa warna yaitu seperti ada warna oranye, hitam, putih, biru, dan hijau. Yang terakhir ada karya seni lukis Bauhaus kebanyakan berbentuk kubisme dan ekspresionisme yang merupakan pengaruh dari pelukis modern Rusia bergaya konstruktivisme. Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya kebutuhan alat rumah tangga seiring perubahan dari tatanan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Akibat dari revolusi industri, desain produk seperti furnitur dan alat rumah tangga lain yang kebanyakan didominasi bahan metal, kulit, dan kaca mulai mendapat perhatian di Bauhaus. Nomor 7, apa saja ciri khas dari gerakan Swiss Style yang menjadi sumbangsi bagi dunia desain grafis? Jelaskan. Yang pertama ada memanfaatkan ruang negatif. Ruang negatif atau negative space mempunyai dampak besar pada komposisi dan bagaimana sebuah desain bisa enak dipandang mata. Saat sebuah desain tidak mempunyai ruang negatif yang cukup pada sebuah desain, meskipun gambar tersebut mungkin sederhana, akan terlihat ramai dan rumit dipandang mata. Yang kedua ada bersih dan sederhana. Bersih dan sederhana yang dimaksud adalah tidak menggunakan elemen-elemen tambahan yang tidak berhubungan dengan isi konten. Yang ketiga ada penggunaan font sans serif. Penggunaan ini lebih sering digunakan karena dapat memberikan kesan modern, kontemporer, dan efisien. Yang terakhir ada layout asimetris. Dalam hal keseimbangan visual digunakan agar memberi kesan adanya movement atau gerakan sehingga lebih dinamis dan tidak statis atau kaku. Nomor 8. Berikan beberapa contoh karya Swiss Style sertakan dengan penjelasannya. Swiss Style adalah proyek berkelanjutan oleh desainer grafis Mike Joyce, pemilik Stereotype Design di New York City. Mike telah mendesain ulang selebaran dari pertunjukan punk, hardcore, dan rock indie vintage yang sebenarnya menjadi poster tipografi dalam gaya modernisme Swiss. Mike Joyce, pencipta Swiss vintage rock poster remix and reimagined, mengambil poster dari konser rock yang sebenarnya di masa lalu dan mendesain ulang mereka dalam tradisi modern Swiss. Nomor 9. Apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan beserta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Sejak seorang seniman Amerika bernama Andy Warhol memperkenalkan printmaking dengan gambar kaleng kaca
kacang, dan minuman sebagai objeknya. Maka yang disebut era modern pop art dimulai. Pembaruan seni gaya Warhol mempunyai implikasi lain, yakni komodifikasi yang berasal dari dua akar kata berbeda, komoditas dan modifikasi. Menurut istilah yang lazim dipakai dalam kajian budaya, yaitu proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya terjual di pasar. Warhol menjadi salah satu pencetus gerakan pop art di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, suatu tempo yang berada di Esprit d'Age. Sebuah gerakan secara luas juga ditafsirkan sebagai suatu reaksi dan ekspresi dari gagasan besar yang terjadi atas adanya suatu perubahan sosial yang berupaya menjembatani mundes contemporary life and art, pengikat jurang pemisah antara duniawi dan seni. Pop art berkembang sebagai sebuah reaksi perlawanan terhadap seni abstrak, suatu gerakan secara luas yang juga ditafsirkan sebagai suatu reaksi dan ekspresi gagasan besar yang terjadi atas adanya suatu perubahan di masyarakat. Munculnya gerakan itu sendiri melahirkan banyak kritik bahwa pop art adalah aliran New Vulgarian, Commonwealth, and Delinquents. Pop art adalah seni baru yang menerima konsepsi seni rendah dan seni komersial di mana tekniknya sendiri tidak seni atau bahkan anti seni. Nomor 10. Berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh-tokoh pop art sertakan dengan penjelasannya. Yang pertama ada Drowning Girl, juga dikenal sebagai Secret Hearts or I Don't Care, I'd Rather Sing. Drowning Girl adalah lukisan Amerika tahun 1963 dalam cat minyak dari polimer sintetis di atas kanvas oleh Roy Lichtenstein. Berdasarkan seni asli oleh Tony Abruzzo, lukisan itu dianggap sebagai salah satu karya paling signifikan Lichtenstein, mungkin setara dengan Deep Wham atau 963 yang diakuinya. Salah satu lukisan paling representatif dari gerakan seni pop, Gadis Tenggelam, diakuisisi oleh Museum Seni Modern pada tahun 1971. Yang kedua ada James Rosenquist melukis John F. Kennedy sebagai presiden terpilih pada tahun 1961. Tapi dia tidak membuat potret sederhana, dia menggabungkan elemen gambar yang sebenarnya tidak cocok. Tampilan close up wajah politisi yang tersenyum menyatu menjadi dua tangan memotong sepotong kue dan spatbor mobil. Kolase yang dilukis terlihat seperti poster kecelakaan. Nomor 11. Momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia? Berikan penjelasannya. Desain grafis Indonesia berkembang cukup pesat dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan dan industri yang menggunakan logo tersebut untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Selain itu, ada banyak jurusan perguruan tinggi dan program desain grafis yang dapat dipilih sesuai dengan permintaan. Belajar di universitas atau lembaga kursus banyak tentang desain grafis sehingga mereka dapat membuat logo dengan gambar, bentuk, dan kata-kata yang tidak monoton atau mengesankan. Orang Indonesia pertama kali mengenal desain grafis pada tahun 1659 melalui mesin cetak yang dibawa oleh Belanda. Hingga akhirnya perkembangan desain grafis di tanah air menghasilkan desainer-desainer ternama dunia seperti Christy Wainwright, Yolanda Santosa, Bayu Santosa, Danton Sihombing, dan masih banyak lagi. Karya desain grafis yang terkenal di dunia ini adalah bukti perkembangan luar biasa yang telah dihasilkan oleh desain grafis Indonesia, menghasilkan desainer-desainer yang hebat. Nomor 12. Berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis Indonesia. Nomor 14. Nomor 13. Berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Yang pertama ada gerakan seni rupa baru atau GSRB. Indonesia adalah suatu fenomena gerakan estetika yang sangat penting dalam sejarah seni rupa modern Indonesia. Dari model paradigma estetik yang dikembangkan, GSRB dapat dikatakan sebagai peletak dasar seni rupa kontemporer Indonesia. Yang kedua ada kubisme. Kubisme adalah sebuah gerakan seni avant-garde abad ke-20 yang dirintis oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Gerakan seni ini membuat revolusi dalam lukisan dan pahatan Eropa dan menginspirasi gerakan sejenis dalam musik dan sastra.
Yang terakhir ada romantisisme, adalah sebuah gerakan seni, sastra, dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat abad ke-18 pada masa revolusi industri. Sekian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan untuk UAS ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.